Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Nur Fitri dengan NIM P01750122108 dari kelas 2B TLM. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pedikulus, yaitu identifikasi kutub pada manusia untuk memenuhi tugas parasitologi dengan dosen pengampu Bapak Gani Asaduddin. Baiklah, kita mulai dengan yang pertama, yaitu pediculus humanus corporis atau kutu badan. Eh, Berikut gambarnya. Ciri umum dari pediculus humanus corporis yang pertama yaitu kutu badan bersarang dan bertelur di pakaian manusia. Kutu tidak bisa terbang atau melompat, hanya bisa merangkak. Mereka akan berpindah ke tubuh manusia untuk memakan kulit dan menghisap darah manusia sebagai makanannya. Kutu badan bisa bertahan di luar tubuh selama 30 hari. Selanjutnya, taksonomi dari Pediculus humanus corporis, kingdomnya itu Animalia, filumnya Arthropoda, klasis Insecta, ordonya Anoplura, familynya Pediculidae, genusnya Pediculus, spesies Pediculus humanus corporis. Nah, morfologinya, tubuh dari kutu itu pipih dan dorsoventral, memanjang, dan warnanya itu kelabu. Segmen dan toraksnya itu menyatu. Domen atau bagian perutnya itu terdiri dari 9 segmen. Kaput ovoid ongularnya itu memiliki sepasang mata di sisi lateral dan antena sepasang. Kemudian ada filiform sebanyak 5 segmen. Mulut kutu ini tipenya menusuk. Di dekat mulutnya ada 6 pasang kait prastomal. Kakinya 3 pasang melekat pada sisi lateral segmen toraks terdiri dari 5 segmen dan berakhir sebagai cakar. Kutu badan berukuran 2-3 mm untuk jantan dan untuk kutu betina berukuran 2-3 mm. Kutu jantan, segmennya terakhir sebagai alat kelamin disebut aedagus dan pada betina disebut porus genitalis. Kutu jantan memiliki alat kelamin yang berbentuk seperti huruf V, sedangkan kutu betina memiliki alat kelamin seperti huruf V yang terbalik. Kemudian, siklus hidup dari Pediculus humanus corporis. Yang pertama itu ada telur, kemudian telur ini akan berkembang menjadi nimfa pertama, kemudian berkembang lagi menjadi nimfa kedua, terus berkembang lagi menjadi nimfa ketiga, dan kembali menjadi kutu dewasa. Telur ini akan merekat erat pada serabut pakaian, dan telur ini bisa hidup berbulan-bulan pada pakaian. Telur menetas dalam waktu 5-11 hari pada suhu 21-36 derajat Celcius. Nimfa tumbuh di dalam kulit telur dan keluar melalui operkulum yang terbuka. Siklus hidup ini disebut sebagai hemimetabolus sebab dalam siklus ini tidak terdapat pupa. Selanjutnya, epidemiologi dari Pediculus humanus corporis. Yang pertama, Pediculus humanus corporis adalah spesies penting yang menyebabkan penyakit pada manusia, terutama di daerah dingin, yaitu epidemic low-born typhus, trench fever, dan relapsing fever. Penyakit ini bersifat kosmopolit yang lebih sering pada daerah beriklim dingin karena orang memakai baju tebal dan bajunya jarang dicuci. Penyakit ini lebih sering menyerang dewasa, terutama pada orang dengan hygiene atau kebersihan yang buruk. Nah, berikut adalah gambaran klinis dari Pediculus humanus corporis. Nah, umumnya hanya ditemukan kelainan berupa bekas garukan pada badan karena gatal baru berkurang dengan garukan yang intens. Hal itu disebabkan karena gigitan atau cakaran dari kutu tersebut.
Nah, kemudian ada penyakit yang ditimbulkan. Kutu badan merupakan faktor penyakit tipus yang hanya terjadi di daerah dingin, karena kutu badan adalah satu-satunya faktor, tetapi kutu kepala dapat merupakan hospes cadangan untuk organisme tipus dan berpotensi untuk menularkannya. Apabila hawa dingin, maka dia bergerak ke tubuh hospes, jadi biasanya kutu ini tinggal di pakaian berlapisan pertama. Nah, cara penularannya bisa melalui kontak langsung atau melalui pakaian. Pediculus humanus corporis ini penyakitnya disebut dengan pedikulosis. Nah, selanjutnya untuk pengobatan bisa menggunakan krim Gamexan 1% yang dioleskan tipis di seluruh tubuh dan didiamkan 24 jam. Selanjutnya bisa juga dengan emulsi benzil benzoat 25% dan bubuk melation 2%. Selain itu, bisa juga dengan pakaian diberikan panas tinggi seperti direbus atau disetrika untuk membunuh telur dan kutu. Selanjutnya, kita beranjak ke Pediculus humanus capitis atau kutu kepala. Untuk klasifikasi atau taksonominya, kingdomnya dari Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Anoplura, famili Pediculidae, genus Pediculus, spesies Pediculus humanus capitis. Untuk morfologinya, kutu kepala ini memiliki bentuk tubuh pipih dorsoventral, memanjang dengan badan yang berwarna kelabu. Segmen dengan toraksnya menyatu, abdomennya terdiri dari 9 segmen, kaput avoid angular, memiliki sepasang mata di sisi lateralnya, dengan antena sepasang dan filiform 5 segmen. Mulutnya termasuk tipe menusuk, di dekat mulut ada 6 pasang kait frastomal, kaki 3 pasang melekat pada sisi lateral segmen toraks terdiri dari 5 segmen dan berakhir sebagai cakar. Kutu jantan berukuran 2-3 mm dan betina juga sama 2-3 mm. Jantan segmen terakhirnya sebagai alat kelamin disebut aedagus dan pada betina disebut porus genitalis. Kutu jantan memiliki alat kelamin yang berbentuk seperti huruf V dan kutu betina juga memiliki alat kelamin seperti huruf V namun terbalik. Siklus hidup dari kutu kepala ini, yang pertama kutu dewasa itu akan menghisap terutama kutu betina itu akan menghisap darah sebelum melakukan kopulasi. Hal tersebut dilakukan dengan hitungan waktu jam sampai 1 hari. Kemudian dilakukan kopulasi. Setelah kopulasi itu akan ada telur dalam waktu 1 sampai 2 hari. Dari telur akan berkembang menjadi nimfa selama 10 hari. Nimfa pertama itu akan berkembang menjadi nimfa kedua dalam waktu 3 sampai 4 hari. Nimfa kedua akan berkembang menjadi instar ketiga dalam waktu 3 sampai 4 hari. Instar ketiga akan berkembang menjadi kutu dewasa kembali dalam waktu 3 sampai 4 hari. Telur dari kutu kepala ini berwarna putih, mempunyai operkulum 0,6 sampai 0,8 mm, disebut sebagai nits. Telur akan melekat dengan erat pada rambut dan telur nimfa tumbuh dalam kulit telur dan keluar melalui operkulum yang terbuka. Kutu dewasa ini menghisap darah dengan tujuan untuk bertahan hidup. Siklus ini disebut sebagai hemimetabolus sebab dalam siklus hidup ini tidak terdapat pupa. Kemudian, untuk epidemiologi dan faktor risiko, kutu kepala atau pediculus humanus capitis ini ditularkan dengan perantara sikat rambut, sisir, dan topi. Tempat-tempat yang disukainya yaitu rambut pada belakang kepala. Kutu rambut kepala atau pediculus humanus capitis dapat bertahan 10 hari pada suhu 50 derajat Celcius. Terdapat beberapa faktor yang membantu penyebaran pediculosis capitis, antara lain faktor sosial ekonomi, tingkat pengetahuan, hygiene atau kebersihan perorangan, kepada tempat tinggal, panti asuhan, dan karakteristik individu. Nah, berikut adalah gambaran klinis dari pedikulosis akibat pediculus humanus capitis. Gejala khas yang sering timbul akibat investasi kutu kepala berupa rasa gatal di sekitar kulit kepala. Pediculosis capitis menyebabkan berbagai dampak pada penderitanya, antara lain berkurangnya kualitas tidur anak pada malam hari akibat rasa gatal, stigma sosial dan rasa malu dan rasa rendah diri.
Baiklah, untuk gambaran klinis pediculosis capitis dapat dilihat dari gambar figur 1, figur 2, dan figur 3 yang tertera pada slide. Nah, pada figur 1 itu terlihat bahwa kutu rambut mencakar kulit kepala manusia, dan kutu tersebut akan membesar khususnya pada daerah abdomen atau perut yang menghisap darah manusia dan berubah warna menjadi kemerahan bila baru saja menghisap darah. Kemudian pada gambar figur 2, terlihat bahwa itu gambar close up atau gambar dari dekat dari kutu dengan kepala jantan dewasa di lingkungan alaminya, yaitu rambut. Kemudian pada gambar figur ketiga, terlihat bahwa banyak telur kutu atau telur kutu rambut pada seseorang. Nah, untuk ketombe, butiran dari sisa wax rambut, gumpalan hairspray, atau kondisi kulit kepala seperti psoriasis atau eksim dapat mudah disalahartikan sebagai telur kutu. Kemudian, penyakit yang ditimbulkan dari pediculus humanus capitis yang pertama yaitu rasa gatal, kemudian anemia karena kehilangan darah, yang ketiga lesi pada kulit kepala, yang keempat impetigo, yang kelima efek psikologis akibat pediculosis capitis juga dapat terjadi. Hal tersebut terjadi karena orang-orang yang mengidap pediculosis capitis ini sering merasa rendah diri dari orang-orang di sekitarnya. Kemudian cara penularan dari pediculosis capitis ini, penderita terjangkit kutu kepala akibat kontak langsung dengan penderita lain yang sudah terinfeksi maupun melalui benda-benda seperti sisir, bantal, kerudung yang digunakan bersama-sama. Kemudian faktor pendukung investasi atau infeksi kutu kepala antara lain kebersihan yang kurang dan kebiasaan pinjam meminjam barang. Untuk pencegahan dan pengendalian pediculus humanus capitis, yang pertama mengurangi sumber infeksi atau investasi dengan memberi obat penderita. Yang kedua, melakukan pendidikan kesehatan dengan tujuan untuk mencegah penyebaran penyakit parasit. Yang ketiga, melakukan pengawasan sanitasi air, makanan, tempat tinggal, keadaan tempat kerja, dan pembuangan sampah. Yang keempat, melakukan pemberantasan atau pengendalian hospes, reservoir, dan vektor. Yang kelima, mempertinggi pertahanan biologis terhadap penularan parasit. Kemudian, untuk pengobatan dari pediculosis capitis ini dapat dilakukan dengan metode pengobatan fisik yang dilakukan dengan cara menjaga kebersihan kepala. Yang kedua, metode pengobatan kimiawi, misalnya menggunakan obat kutu. Nah, untuk identifikasi pediculus humanus capitis, yang pertama ini ada telur, gambar telur. Ini bisa dilihat pada gambar yang di atas. Telur itu akan menempel pada rambut dan melekat. Telur ini ditempelkan oleh kutu dewasa pada rambut agar telur tidak melayang. Kemudian, nimfa 1. Pada nimfa 1 ini panjangnya 1,5 mm dan lebarnya 0,5 mm. Kemudian ada nimfa kedua, panjangnya 2 mm, lebarnya 0,5 mm. Selanjutnya ada nimfa ketiga, panjangnya 2,5 mm, lebar 0,5 mm. Dan selanjutnya kutu akan berkembang menjadi kutu dewasa, panjangnya 3 mm dan lebarnya 1 mm. Nah, itu saja penjelasan dari saya mengenai pediculus yang menyerang manusia. Semoga penjelasan dan ilmunya bermanfaat dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.